Halo semuanya, kembali bersama saya lagi, Kalista Angelina, NIM 59. Saya dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai pengaruh geomorfologi terhadap perencanaan tata ruang dengan studi kasus di Pulau Golf Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Nah, presentasi ini dilakukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Nah, untuk presentasi ini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu geomorfologi dan apa itu perencanaan tata ruang. Lalu, apa sebenarnya pengaruh geomorfologi itu terhadap perencanaan tata ruang? Nah, sebagai tambahan untuk mendukung studi kasus yang saya ambil ini, saya juga akan membahas tentang reklamasi. Kemudian masuk ke studi kasusnya, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya itu geomorfologi? Nah, saya mengambil penjelasan ini dari dua sumber. Yang pertama, menurut Dibyo Saputro dan Verstappen, geomorfologi itu merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang cara pembentukan serta konteks kelingkungan permukaan bumi berdasarkan bentuk lahannya. Nah, inti sebenarnya dari geomorfologi ini adalah mempelajari tentang bentuk lahan atau landform. Jadi bisa dilihat dari penjelasan ini bahwa geomorfologi itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pembentukannya dari permukaan bumi yang kita lihat saat ini. Nah, kalau menurut dari Kurnianto, proses geomorfologi ini merupakan proses yang membentuk sebuah bentang lahan dan sangat dipengaruhi oleh tenaga pembentuk permukaan bumi. Jadi untuk prosesnya sendiri itu dalam membentuk sebuah permukaan bumi itu dipengaruhi oleh sebuah tenaga. Nah, untuk proses geomorfologi ini sendiri itu tenaganya itu bisa berasal dari luar atau yang kita kenal sebagai eksogen, seperti misal dari tenaga angin, air, geyser, maupun itu dari pengaruh manusia atau intervensi manusia. Nah, bisa juga proses pembentukan geomorfologi sendiri ini berasal dari dalam bumi, yaitu atau yang kita kenal sebagai endogen, seperti pergerakan tektonik atau pergerakan vulkanik. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu apa sih sebenarnya perencanaan tata ruang? Nah, berdasarkan UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, perencanaan tata ruang itu merupakan sebuah proses untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Jadi perencanaan tata ruang sendiri itu kita membuat sebuah rencana tata ruang yang sebenarnya isinya adalah struktur dan pola ruang. Nah, menurut Wegener dalam Yoshida et al., itu perencanaan tata ruang itu seringkali kita kenal itu sebagai fungsi sektor publik yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi distribusi kegiatan spasial di masa depan. Jadi, perencanaan tata ruang sendiri itu merupakan kegiatan sektor publik itu yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana bentuk penataan bentuk kegiatan spasial yang ada saat ini, kemudian hal itu akan mempengaruhi bagaimana bentuk kegiatan spasialnya nanti di masa depan. Nah, kegiatan perencanaan tata ruang ini itu dilakukan agar dapat menciptakan penggunaan lahan yang sifatnya itu rasional, terorganisir, dan saling berhubungan, sehingga menyeimbangkan tuntutan akan pembangunan dan kebutuhan akan perlindungan lingkungan. Nah, sekaligus itu juga untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi.
Nah, setelah kita mengetahui penjelasan singkat tentang geomorfologi dan perencanaan tata ruang, nah selanjutnya adalah apa sih sebenarnya pengaruh dari geomorfologi itu sendiri terhadap penataan ruang? Nah, sebelum kita melakukan suatu pembangunan, pastinya ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, kan? Nah, salah satu faktor yang penting yang perlu dijadikan pertimbangan adalah kemampuan dari lokasi lahan yang nantinya akan digunakan. Nah, hal tersebut itu sangat krusial dilakukan sebelum melakukan pembangunan. Nah, hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu resiko atau bencana yang nantinya akan mempengaruhi atau disebabkan oleh hasil penataan ruang ke depannya. Nah, maka dari itu, pada saat tahap perencanaan kawasan itu sendiri, nah perlu dilakukannya kajian mengenai kondisi existing lahan, seperti bagaimana karakteristik fisik lahannya itu, atau mungkin faktor terbentuknya lahan, atau mungkin kondisi lingkungan sekitarnya, dan lain-lainnya. Agar nantinya bisa itu dihasilkan rekomendasi rencana tata ruang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kondisi lingkungan existingnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada outline presentasi ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai reklamasi yang ilmu ini nantinya sebagai penunjang dari studi kasus yang saya pilih. Nah, reklamasi. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Reklamasi ini sendiri itu merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan nilai tambah sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase. Biasanya kita lihat sendiri reklamasi itu biasanya terjadi di sekitar pesisir pantai, kemudian atau dari hasil lokasi pertambangan, seperti macam itulah. Nah, berdasarkan Direktorat Jasa Kelautan sendiri, itu terdapat 3 aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi reklamasi. Nah, saya memilih yang dari Direktorat Jasa Kelautan sendiri karena lokasi studi kasus saya itu berada di sekitar pesisir pantai. Nah, 3 aspek yang perlu dipertimbangkan saat menentukan lokasi reklamasi itu sendiri terdapat 3, yaitu aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi. Nah, dalam aspek teknis sendiri itu, yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi hidrooceanografi, kondisi hidrologi, kondisi baterimetri dan topografi, kemudian juga kondisi geomorfologi dan geoteknik lokasi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dalam melakukan reklamasi, geomorfologi itu menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan. Nah, untuk aspek lingkungannya itu mencakup komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak reklamasi, seperti biota di sekitarnya, atau mungkin makhluk hidupnya. Nah, untuk aspek sosial ekonominya, yang mencakup komponen sosial ekonomi yang nantinya bisa terdampak reklamasi ini, seperti bagaimana kehidupan nelayannya, bagaimana mereka bisa menangkap ikan jika lokasinya di reklamasi. Misal semacam itu. Nah, dari sini kita sampai di studi kasusnya, yaitu di Pulau Golf Pantai Indah Kapuk. Nah, sedikit mengenai lokasi studi kasusnya, lokasi ini terletak di Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jakarta. Nah, Pulau Golf Pantai Indah Kapuk ini merupakan salah satu pulau hasil reklamasi yang merupakan bagian dari proyek reklamasi Pantura Jakarta. Bisa dilihat pada gambarnya sendiri itu, bahwa ini merupakan seluruh daerah Pantura Jakarta yang akan dilakukan reklamasi. Nah, untuk Pulau Golf Indah Kapuk sendiri itu bisa dilihat pada gambar ini yang dilingkari ini. Terdapat 3 pulau yang nantinya akan dibuat
untuk Pulau Golf ini sendiri. Nah, kegiatan reklamasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada permukaan kawasan Pantura Jakarta yang semula hanya air laut menjadi terbentuknya lahan baru. Nah, kegiatan reklamasi ini didorong akan adanya jumlah penduduk yang overflowing di Jakarta dan semakin terus bertambah. Namun, lahan yang tersedia di Jakarta itu sendiri dan infrastrukturnya itu sudah terlalu penuh dan tidak bisa mengakomodasi kelebihan dari jumlah penduduk itu. Sehingga akhirnya dibutuhkannya lahan baru dan dilakukannya reklamasi tersebut. Nah, berikut merupakan gambaran dari rencana untuk Pulau Golf Pantai Indah Kapuk. Ya, bisa dilihat di sini terdapat 3 pulau yang nantinya akan dibangun. Nah, berikut merupakan kondisi existingnya yang saya ambil dari Google Earth. Dari Google Earth sini bisa terlihat bagaimana hasil dari reklamasi yang telah dilakukan selama ini. Bisa dilihat bahwa proses reklamasi ini masih belum jadi, namun sudah memiliki progres. Nah, sebelumnya lokasi Pantai Indah Kapuk ini sebelumnya pada sekitar tahun 1986-an itu terlihat seperti ini, yang isinya hanya air laut dan masih belum terbangun begitu padat. Nah, berikut merupakan time-lapse dari proses reklamasi Pulau Golf Pantai Indah Kapuk. Nah, bisa dilihat di sini. Seiring berjalannya tahun, bisa dilihat juga prosesnya semakin kelihatan dan pulau reklamasinya bisa kelihatan dari di tahun 2020. Nah, permukaan Pantai Indah Kapuk ini semulanya mulai kelihatan itu sekitar pada tahun 2012-an. Nah, di sini mulai kelihatan itu bagaimana bentuk proses reklamasi sedang dilakukan, yang akhirnya nanti jadinya menjadi kondisi existing yang kita ketahui saat ini. Nah, kita sudah sampai topik terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari presentasi ini itu, yang pertama adalah geomorfologi itu merupakan suatu proses pembentukan permukaan bumi yang disebabkan adanya aktivitas endogen dan eksogen yang bisa terjadi secara alami maupun karena campur tangan manusia. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, geomorfologi itu sendiri sangat berpengaruh terhadap perencanaan tata ruang karena dijadikan sebagai bagian bahan pertimbangan akan kemampuan lahan yang akan ditata, sehingga dapat dihasilkannya rekomendasi rencana yang sesuai dengan kondisi existing dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan lahan terbangun dan infrastrukturnya. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan untuk presentasi ini, dan saya memiliki sebuah quotes yang cocok untuk situasi ini. Nah, progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. George Bernard Shaw. Nah, artinya bahwa progres itu tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya perubahan. Dan mereka yang tidak bisa merubah cara pemikiran mereka tidak akan bisa merubah apapun. Nah, kita sudah sampai akhir dari presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.